Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore. Hari ini kita akan membahas anti korupsi. Ya, silakan disimak. Pembahasan kita kali ini ada pengertian korupsi, fenomena korupsi, kasus-kasus korupsi di Indonesia, penanaman nilai anti korupsi, bahaya korupsi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan kita masuk pengertian korupsi dan tindak pidana korupsi. Secara etimologi, korupsi ini bisa berasal dari bahasa Inggris, bahasa Perancis, dan bahasa Belanda. Ya, ada corruption sama korupsi. Dan di sini kalau diperhatikan dari istilahnya itu di bahasa Inggris adalah jahat, rusak, curang, kemudian di bahasa Perancis adalah rusak. Kemudian kalau istilah korupsi yang dipakai di Indonesia ini merupakan turunan dari bahasa Belanda. Secara terminologi, korup ini artinya busuk, palsu, atau suap gitu ya. Ini Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 91. Korup ini suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Ini dalam Kamus Hukum 2002. Korup ini adalah kejahatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Tindak pidana korupsi ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi maupun orang lain. Dan dalam Black Law Dictionary, sesuatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan, memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya. Jadi, tindak pidana korupsi dapat diartikan sebagai tingkah laku buruk atau menguntungkan diri sendiri dengan cara merugikan orang lain gitu ya, atau pihak lain gitu ya, yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang melanggar hukum. Kemudian di sini ada hukum positif ya. Di sini ada jenis-jenis korupsi sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1996 JO, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Di sini dari nomor 1 ada kerugian, dan ada janji atau suap, dan ada penggelapan dalam jabatan, dan ada pemerasan atau pungli, ada perbuatan curang, ada benturan kepentingan, dan terakhir ada gratifikasi. Nah, ini gratifikasi ini yang hal yang paling sulit untuk dihindari. Dan tindak pidana lain yang merupakan tindak pidana korupsi ini tidak secara langsung, yaitu merintangi proses perkara korupsi, tidak memberikan keterangan secara jujur terhadap proses penyelidikan kasus korupsi, bank yang tidak mau memberikan rekening tersangka korupsi, dan saksi tidak mau memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu, pejabat yang bersangkutan tidak mau memberikan keterangan terkait kasus tersebut. 6. Saksi membuka identifikasi pelapor kasus korupsi sehingga menyebabkan kehidupannya terancam. Nah, sehingga harus dipahami, kemudian harus diresapi gitu ya, sehingga kita bisa memberantas korupsi. Ini 7 jenis korupsi oleh Syed Hussein Alatas. Ada korupsi transaktif. Ini merupakan korupsi yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima demi keuntungan bersama, dan kedua pihak sama-sama aktif menjalankan perbuatan tersebut. Ada korupsi ekstraktif atau korupsi yang menyertakan bentuk-bentuk koersi atau tekanan gitu ya, tertentu di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang mengancam
diri, kepentingan, orang-orangnya, atau hal-hal yang dihargai. Ini ada tekanan atau memberi, ada pemaksaan gitu ya. Kemudian ada korupsi investif, kan korupsi yang melibatkan suatu penawaran barang atau jasa tanpa adanya pertalian langsung dengan keuntungan bagi pemberi. Keuntungan diharapkan akan diperoleh di masa yang akan datang. Jadi ada perjanjian dulu nanti akan diberi atau bagaimana gitu ya. Dan ada korupsi nepotistik. Korupsi berupa pemberian perlakuan khusus kepada teman atau yang mempunyai kedekatan hubungan dalam rangka menduduki jabatan publik. Di sini ada perlakuan pengutamaan dalam segala bentuk yang bertentangan dengan norma atau peraturan yang berlaku. Ada perlakuan khusus gitu ya. Dan ada korupsi autogenik. Korupsi yang dilakukan individu karena mempunyai kesempatan untuk mendapat keuntungan dari pengetahuan dan pemahamannya atas sesuatu yang hanya diketahui sendiri. Ini karena ada pengetahuan tersendiri gitu ya. Kemudian ada korupsi suportif, korupsi yang mengacu pada penciptaan suasana yang kondusif untuk melindungi atau mempertahankan keberadaan tindak korupsi yang lain. Nah, ini ada yang melindungi, mempertahankan keberadaan tindakan korupsi yang lain. Jadi termasuk salah ya, melindungi atau mempertahankan korupsi-korupsi yang lainnya. Dan ada korupsi defensif, itu korupsi yang terpaksa dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan. Berikut contoh kasus kita tentang gratifikasi ya. Apapun yang diterima oleh pegawai negeri dalam penyelenggara negara dari pihak lain karena pekerjaannya dan sekaligus berlawanan dengan pekerjaannya. Ini contohnya di pegawai negeri. Walaupun ini tidak mengikat ya, jadi pegawai yang lain pakai swasta atau pengusaha itu pun juga sama, itu juga akan berpengaruh gitu ya. Ini ada gratifikasi jenis suap. Ini kalau harus ditolak gitu ya, kalau tidak bisa ditolak maka harus dilaporkan. Kemudian ada gratifikasi dalam kedinasan, ini boleh diterima dan harus dilaporkan. Kemudian ada bukan yang gratifikasi gitu ya, ini boleh diterima tak harus dilaporkan. Nah, ini berikut ada contoh-contohnya di bagian bawah ya, itu termasuk berkaitan dengan pekerjaan dan jabatan. Ini ada uang ucapan terima kasih, hadiah yang berkaitan dengan pekerjaan, dan fasilitas transportasi, akomodasi, dan uang saku dari rekanan berdasarkan kebijakan sepihak oleh pengundang. Ini fasilitas hiburan dan wisata yang tak relevan dengan penugasan dari instansi. Ini contoh yang jenis suap. Kemudian dalam kedinasan, fasilitas transportasi, akomodasi, dan uang saku dari rekanan berdasarkan penugasan resmi dari instansi. Dan ada door prize, cindera mata, dan sejenisnya yang diterima saat menjalankan penugasan resmi dari instansi. Kemudian ini ada yang bukan gratifikasi ya. Diskon dan bonus pembelian yang berlaku untuk seluruh masyarakat atau untuk semua pegawai berdasarkan perjanjian resmi antar lembaga, door prize dan sejenisnya yang berlaku untuk seluruh masyarakat. Dan ada makan dan minum yang diterima oleh seluruh peserta dalam sebuah acara kedinasan. Jadi ini ada misalnya lebih ke masyarakat, jadi semuanya berhak menerima sebenarnya gitu ya. Jadi bukan termasuk gratifikasi. Kemudian ini bisa dilaporkan kepada unit pengendali gratifikasi. Di sini hanya contoh dan definisi ya dari rujukan e-modul gratifikasi dari KPK. Dan fenomena korupsi. Ada faktanya sesuai dengan Corruption Perception Index tahun 2014 gitu ya. Ada beberapa negara dengan persepsi korupsi ya, dan berbentuk indeks di tahun 2014. Kemudian ini juga termasuk ada di Indonesia. Indonesia ini juga tercantum gitu ya. Ada CPI.
Indonesia dalam satu dekade, itu dari tahun 2009 sampai 2018. Kemudian dilihat ini ada peringkatnya gitu ya. Dari nilai CPI-nya 28, 32 sampai sekarang 38 yang data terakhir tahun 2018. Kemudian peringkatnya juga begitu, dilihat dari peringkat 111 dari 180 negara. Kemudian terus meningkat dari tahun 2018 hingga didapatkan peringkat 89 dari 180 negara di dunia. Jadi sekarang udah naik peringkat di tahun 2018 gitu. Di tahun 2018 dia peringkat ke 89. Ini tahunnya belum update gitu ya. Ya, dan harapannya nanti ke depan juga menurun tingkatannya gitu ya, atau peringkatnya jangan sampai nanti malah meningkat. Kemudian begitupun juga kasus korupsi di provinsi Indonesia gitu ya. Ada contoh beberapa provinsi yang digarisbawahi ini dalam ICW gitu ya, tahun 2017. Nah, ini ada 9 provinsi dengan jumlah kasus korupsi tertinggi, ada Jawa Timur, Aceh, Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTB, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Kepulauan Riau. Ada jumlah kasusnya dan juga jumlah nominal yang dikorupsi gitu ya. Nah, kemudian kita bisa lihat juga keterangan di sini. Kemudian 10 aktor yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Nah, nanti bisa dilihat. Selanjutnya ada tingkat kemiskinan di Indonesia dari tahun ke tahun gitu ya. Nah, ini ada hasilnya. Bisa diperhatikan data dirilis setiap bulan Maret. Ini data terakhir tahun 2019. Kalau tingkat kemiskinan di Indonesia tahun ke tahun dari 11,96% atau 29,25 juta hingga sekarang menurun gitu ya. Kalau diperhatikan datanya jadi 9,41% atau 25,14 juta. Dan tingkat kemiskinan di Indonesia ini dari tahun ke tahun tentu banyak juga yang menjadi faktor-faktornya ya, tidak hanya korupsi, kemudian ada pendidikan dan lain sebagainya, ini harus dipertimbangkan. Dan kasus-kasus korupsi di Indonesia, nah ini yang terbaru yang masuk berita gitu ya, yang 1 hari yang lalu. Dia ada, nanti bisa dicoba di searching gitu ya. Ada pertama pada tahun 2021 Kejaksaan tangkap buronan kasus korupsi jumlah 22,45 miliar. Dan ada Kejagung tangkap buronan korupsi pengadaan alat laboratorium, ada Kejagung pokok buronan korupsi alat pendidikan di Sulawesi Selatan. Nah, ini sudah yang masuk jadi berita utama gitu ya hari ini. Kemudian selain itu tentang nasional, ini ada dari BPN gitu ya, ex kepala BPN atau ini ya, mantan gitu ya, mantan pejabat di kepala BPN DKI Jakarta jadi tersangka korupsi 1,4 triliun. Di sana ada keterangannya, silahkan dibaca. Kemudian ini sama ADR BPN. Kemudian masih banyak juga kasus-kasus yang lain saat ini terjadi di Indonesia. Ini yang kasus terbarunya gitu ya. Dan kita bahas penanaman nilai anti korupsi. Ini ada sadar anti korupsi dan semakin jauh dari korupsi gitu ya. Maka kita harus memang memberantas korupsi, dia dimulai dari diri kita sendiri dengan tolak sekecil apapun, karena korupsi ini tetaplah korupsi. Ini sama-sama dosanya ya, walaupun dosa kecil atau dosa besar ya. Dan mari sucikan hati agar terhindar dari murka ilahi, karena jika telah terkotori siksa api tidak bisa dihindari. Dan sadar anti korupsi, ada niat semangat dan komitmen anti korupsi. Ada istilahnya spiritual accountability.
Ini ada kiasan gitu ya. Bisa dibaca bahwa sini lukai saya gitu lukai saya dengan kebenaran, tapi jangan pernah gitu ya menyelamatkan saya dengan kebohongan. Jadi apapun kebenaran ini harus tetap diungkapkan, baik itu menyakitkan gitu ya. Jangan sampai kita menyampaikan diri atau teman kita gitu ya dengan kebohongan gitu ya, atau dengan kepalsuan gitu ya. Dan ada panca indera bagi modality. Di sini mata tak beradar, menatap namun tak melihat, dan ada telinga tak beradar, menguping namun tak mendengar, hidung tak beradar, mengendus namun tak mencium, lidah tak beradar, mengecap namun tak membedakan rasa, dan kulit tak beradar, menyentuh namun tak merasakan. Sehingga kita bisa dipahami ya bahwa setiap manusia ini sebenarnya memiliki namanya nurani gitu ya. Nah, kita bisa menghentikan korupsi semua orang gitu ya dengan memiliki pola hati dan juga pola jiwa. Kemudian nanti juga harus banyak bertobat gitu ya, dan menanamkan spiritual accountability. Tentang spiritual accountability bisa diperhatikan di sini ada sang kalib gitu ya, pencipta, pengkreator gitu ya, yang memberikan amanah manusia sebagai khalifah dan meminta pertanggungjawaban nantinya gitu ya, atau akunti pada manusia. Mana sang khalik ini menciptakan manusia, dan manusia ini sebagai ya mengatur bumi dan dunia, di mana mendapatkan amanah dari sang khalik gitu ya sebagai khalifah, dan manusia ini nantinya dia yang akan dipertanyai pertanggungjawabannya gitu ya, dan diberi pertanggungjawaban oleh sang ilahi, sang khalik gitu ya. Misalnya yang memberi pertanggungjawaban namanya akunter, dan sang khalik ini sebagai akunti atau meminta pertanggungjawaban. Kemudian di sini saat kapan ini ya? Ada pada saat dalam kandungan 4 bulan kita berada di kandungan, itu istilahnya primordial covenant, atau kita sebagai roh itu ya, kita berjanji dalam kandungan. Nah, ini kita lahir di dunia, kita lahir bersih dan suci, namun masuk dalam kebanggapan sosial. Kemudian perjuangan hidup manusia sesungguhnya adalah pertarungan antara ingat dan lupa. Ajaran agama seharusnya menjadi petunjuk ya, dalam berjuang melawan alpa dan lupa. Jadi ada petunjuk, ada aturan gitu ya yang dilakukan oleh agama, dan ada spiritual accountability yang baik akan mendorong public accountability yang baik pula. Hingga di sini spiritual accountability yang baik, karena tadi takut akan dimintai pertanggungjawaban, kalau kita sudah tahu bahwa kita diberi amanah gitu ya, maka kita akan membuat atau memiliki niat yang baik sehingga nanti ada visi dan misi yang baik dalam diri kita, sehingga kita bisa melakukan atau melaksanakan usaha terbaik hingga hasil yang terbaik. Kemudian kita bahas semakin jauh dari korupsi, terutama dengan cara tunas integritas. Sudah ada tunas integritas, identifikasi nilai dasar anti korupsi, penanaman nilai integritas, dan kedua ada cara bangun sistem integritas, ada reforming culture atau setting of integrity, dan ada sistem integritas organisasi. Dengan menegakkan integritas, definisi integritas keselarasan antara pikiran, ucapan, dan tindakan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur. Di situ ada kejujuran, kepedulian, tanggung jawab, mandiri, sederhana, adil, disiplin, dan juga kerja keras dalam KPK ya, oleh KPK. Kemudian mutu, nilai sifat,
atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan kejujuran dalam KBBI. Dan ada konsep tagline memperkenalkan dan mendekatkan makna integritas kepada masyarakat agar pemahaman tentang integritas dapat diterima dengan baik, mengingatkan kembali akan pentingnya integritas dalam kehidupan berbangsa bernegara, dan menempatkan integritas sebagai bahan dari budaya dan nilai-nilai yang menjadi identitas bangsa Indonesia, mengangkat nilai-nilai budaya bangsa yang terkait dengan integritas dan sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia karena budaya tradisional Indonesia telah memiliki nilai-nilai integritas yang dapat menjadi fondasi dalam membangun identitas integritas bangsa. Terakhir, Indonesia sudah memiliki tokoh-tokoh integritas ya yang dapat menjadi panutan atau contoh masyarakat tentang nilai dasar integritas seperti kejujuran, kesederhanaan, tanggung jawab, dan lainnya. Ini sudah banyak gitu ya. Jadi bisa Anda cari beberapa contoh tokoh yang benar-benar memiliki integritas. Dan ada identifikasi nilai dasar anti korupsi, di situ ada moral, perilaku ini tertuang dalam indikator aspek anti korupsi. Ada jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Jujur itu lurus hati, ya, tidak curang, tulus, dapat dipercaya, berkata dan bertindak benar, mengungkapkan sesuatu sesuai dengan kenyataan atau tidak bohong, dan punya niatan yang lurus terhadap setiap tindakan gitu ya. Kita peduli, mengindahkan, memperhatikan, atau istilahnya empati gitu ya, menghiraukan, menolong, toleran, setia kawan, membela, memahami, menghargai, dan memperlakukan orang lain sebaik-baiknya. Kita mandiri, dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung dengan orang lain, percaya pada kemampuan diri sendiri, mampu mengatur dirinya sendiri, dan mengambil inisiatif. Disiplin tadi terhadap tata tertib, ketaatan, kepatuhan pada peraturan gitu ya, tepat waktu, tertib dan konsisten. Dan tanggung jawab, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, kalau terjadi apa-apa boleh dituntut gitu ya, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya. Misalnya berani dan siap menerima resiko, amanah, tidak mengelak gitu ya, dan berbuat yang terbaik. Hak fungsi penerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lainnya, melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh. Kemudian kita bahas ada kerja keras, itu kegiatan melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, pantang menyerah atau ulet, dan semangat dalam berusaha. Sederhana, ini berusaha saja, sikap dan perilaku yang tidak berlebihan, tidak banyak seluk-beluknya, tidak banyak pernik, lugas, apa adanya, hemat, sesuai kebutuhan, dan rendah hati. Kita berani, mempunyai hati yang mantap, dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya. Ini tidak takut, gentar, kejut, dan pandang mundur. Ada adil, ini sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak atau tidak pilih kasih. Berpihak atau berpegang kepada kebenaran, sepatutnya tidak sewenang-wenang, seimbang, netral, objektif, dan proporsional. Nah, sehingga kita harus menanamkan beberapa sifat ini sehingga kita bisa berharap dan bisa melakukan gitu ya, menghentikan korupsi. Dan ada beberapa contoh gitu ya, pekerjaan gitu ya, yang ada membuat sebuah kebijakan gitu ya, berdasarkan pada kepentingan umum atau bersama. Kita bisa menerapkan nilai adil dan juga berani, dan melaksanakan kebijakan didasari pada sikap menjunjung tinggi kebenaran. Ini ada nilai jujur, berani, dan melaksanakan pengawasan kebijakan secara tidak tebang pilih. Di sini ada nilai adil, komitmen, berani, dan menepati janji. Ini ada nilai tanggung jawab. Tidak diskriminatif dalam memberikan layanan. Ini ada nilai keadilan. Ada tidak nepotisme. Ini ada adil, mandiri. Dan ada tidak kolusi. Ini ada jujur, mandiri. Sehingga kita juga bisa menerapkan nilai-nilai ini di kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Di kehidupan bermasyarakat, bersosial, berteman gitu ya, dan juga di pekerjaan. Kemudian penanaman nilai dan integritas.
Ini ada sebuah sikap gitu ya, ada permanensi perubahan sikap, ini bisa dari rendah ke tinggi ya. Di sini ada nilai-nilai yang bisa ditanamkan seperti internalisasi, identifikasi, kesediaan ini ya. Ini jadi ada 3 proses perubahan sehingga kita bisa menanamkan nilai dan juga integritas. Di sini ada proses internalisasi, ada insight out, kemudian ada outside in gitu ya. Dari perilaku integritas yang bisa kita lakukan gitu ya, sehingga di sini terjadi kebiasaan. Dari kebiasaan ini hingga bisa mengubah sebuah budaya menjadi budaya integritas, dan ini tentunya akan bertambah pada lingkungan yang berintegritas, dan ada juga perubahan sistem nilai. Kemudian pertama, dampak atau lingkungan yang berintegritas, ini ada gambarannya. Pertama, ada memperbanyak teman yang berperilaku positif, dan dengan cara memperbanyak artefak atau simbol dan sejarah yang memberikan inspirasi untuk melakukan perilaku positif dan selalu ingat akan kebaikan dan kebenaran. Memperbanyak rutinitas atau ritual positif. 4. Membangun atau menjalankan sistem integritas kepemimpinan, struktur organisasi, dan lain-lain. 2. Perubahan sistem nilai. Ini pertama dengan mengurangi atau menghilangkan kebiasaan negatif. 2. Melakukan reframing kebiasaan negatif menjadi positif. Ini dengan membangun sistem integritas, ini ada contohnya, ada gambaran bahwa di bagian kiri ini kalau ada persenan tender bisa diatur, ini contoh yang jelek gitu ya. Jadi mengatur tender ya dengan mengharapkan sebuah imbalan itu dari sebuah pejabat gitu ya. Dibagi-bagi persentase, dan bagian kanan ini ada gambar bahwa jangan pura-pura tutup mata. Ini kalau kamu tahu, lihat dan dengar ada koruptor, maka harus laporkan dan biarkan dia membusuk di penjara. Dan dengan reframing culture, ini upaya mengubah perilaku korupsi yang berbentuk kolusi, upaya untuk mengembalikan konten pada konteksnya semula atau pada orientasi sebelumnya dengan mengubah makna dari pengalaman tersebut dan mendapatkan interpretasi yang berbeda. Ini ada contoh gambaran dari buku Reframing. Dan ada Seeding of Integrity, upaya untuk menanamkan pengaruh integritas pada bawah sadar sehingga dapat membentuk perilaku, kebiasaan, dan budaya integritas. Ini ada korupsi dengan integritas, ini ada gambaran dari diri kita gitu ya, yang bisa berefek. Ada pusat memori, pusat emosi gitu ya, ada perilaku yang kita bisa kendalikan sebenarnya gitu ya. Dari sini bisa kita mengeluarkan atau bisa kita menimbulkan, membuat perilaku dan bisa membuat kebiasaan dan bisa membuat budaya yang baik sebenarnya gitu ya, dengan integritas. Dan kurangnya kontrol internal ini bisa menyebabkan korupsi, sehingga kita sebenarnya bisa membuat kontrol pada diri kita sendiri gitu ya. Dan upaya yang bisa dilakukan seperti pendidikan anti korupsi, membangun sistem anti korupsi. Di situ ada sistem perencanaan, penganggaran, dan implementasi belanja dana pendidikan, termasuk ada transparansi pengelolaan dana pendidikan. Ini contohnya ya di bidang kependidikan gitu ya. Dan memberdayakan para pemangku kepentingan pendidikan, tentunya ada guru, serta didik, dinas pendidikan, aparat pengawas, dan meningkatkan kontrol publik atau sosial sehingga banyak yang mengawasi gitu ya. Sehingga jika banyak mengawasi, jika ada penyelewengan akan ketahuan dan bisa segera dilaporkan. Dan bagi bahaya korupsi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, ini kalau dilihat dari dampak perilaku dan juga tindak pidana korupsi, ini korupsi tiada henti, lama-lama nanti akan menyebabkan negara kita mati dan hancur gitu ya. Ada dampak korupsi. Nah, ini seperti ini bisa Anda lihat bahwa kemiskinan
sehingga ada sebuah daerah yang ini ketinggalan, misalnya terdampak hingga gizi buruk, ada kekurangan, dan ada masyarakat yang masih kurang pendidikan atau sehingga belum bisa membaca gitu ya. Di dalam Laras Susanti, mahasiswa Fakultas Hukum UGM, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM. Selanjutnya, dampak korupsi. Nah, ini bisa Anda perhatikan contoh gambar dari Forum Politik Aceh blogspot.com gitu ya. Ini sebuah pelajar ya, beberapa pelajar SD, SMP dan sebagainya ini mau melakukan proses belajar gitu ya, mau menuju sekolah ini harus melalui jembatan yang hampir roboh. Nah, di sini bahwa dampak korupsi ini berdampak luas gitu ya, tidak hanya di daerahnya saja, ini juga berdampak kepada seluruh pelosok di negara kita gitu ya. Kemudian ini contoh lain, mungkin bisa diperhatikan, ini adalah contoh dalam hutan gitu ya, kerusakan hutan di Riau akibat korupsi kebijakan. Ini ya, sebuah sudah sedemikian parah gitu ya, bahkan potensial merugikan negara senilai 687 triliun. Sehingga kebijakan pun bisa dikorupsi. Nah, seharusnya daerah yang tidak boleh ditebang dan sebagainya ini sudah dilakukan penebangan, dirusak gitu ya, sehingga di sini akan membahayakan dan merugikan negara. Contohnya bisa sampai merugikan negara senilai 687 triliun. Ini dalam sayangi.com gitu ya. Kemudian terakhir, korupsi ini berawal dari hal-hal kecil. Ini contohnya ada nyontek, kita bolos gitu ya. Laporan misalkan ke orang tua belajar atau belajar kelompok ataupun mau izin sekolah, ternyata dia tidak masuk gitu ya. Berbohong, ngibul, ngaret gitu ya, ngaret tidak tepat waktu gitu ya. Kemudian iri hati ini juga gitu ya. Jadi korupsi. Contoh hal-hal kecil yang mau nantinya akan mengembang atau menyebabkan korupsi gitu ya, sehingga jangan biarkan ia tumbuh besar. Dari diri sendiri, dari kita sendiri harus belajar menghilangkan awal dari sifat-sifat korupsi. Ini contoh dari antikorupsi.wordpress.com. Baik, terima kasih atas kesempatannya dan atas perhatiannya. Saya akhiri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.